Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman kathiran kathira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Dimahmati Allah sekalian, mudah-mudahan selagi kita duduk di rumah Allah, kita berada dalam rahmat Allah. Malaikat mendoakan orang yang duduk di rumah Allah, ya Allah ampun dosa orang itu, ya Allah terima taubatnya, ya Allah beri mereka limpah rahmat dan kurniamu ya Allah. Renungan kita pagi ini ayat yang kita dengar dalam salat ya. Ayat itu perlu dibaca, ayat itu perlu disemak, ayat itu perlu difikirkan, direnungkan. Di sini ada ungkapan yang mengatakan, katanya tafakkuru sa'ah khairum min ibadati lailah. Berpikir sesaat lebih bagus daripada beribadat satu malam. Kita memikirkan kalamullah, Rakaat pertama surah At-Tin, rakaat kedua surah At-Takatsur. Surah At-Tin dan surah At-Takatsur. Surah At-Tin halaman 597. Halaman 597. Surah At-Takatsur halaman 600. Surah At-Tin 8 ayat, surah At-Takatsur 8 ayat, 16 ayat. Sudah disebutkan berulang kali ya, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia baca Quran, nilainya satu ayat seperti nilai seekor unta besar gemuk. Satu ayat. Jadi kalau 8 campur 8, 16 ayat. Marilah kita rebut ya peluang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق العظيم بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق العظيم. اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين. Baik. Wattini wa zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Wa turi sinin, demi bukit Turi Sina. Wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman tentram. Allah bersumpah dalam 3 ayat
dengan 4 sumpah. 4 sumpah. At-tin, az-zaitun, turisina, al-baladil amin. 4 sumpah. Pentingnya itu. Apa maknanya? Kalau dalam bahasa Al-Quran, sumpah itu menunjukkan ada message penting yang mau disampaikan. Ada message yang mau disampaikan. Orang Arab bila mendengar sumpah itu terperanjat tuh mendengarnya, karena mereka faham tujuan sumpah. Orang kita biasa saja, karena dia tidak tahu. Yang bersumpah itu pula Allah. Subhanallah. Apa yang mau disampaikan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah message-nya. Nomor 1, sungguh sudah baik kejadian manusia itu. Allah menjadikan manusia, penciptanya baik sekali. Proses kejadiannya, kemarin subuh kita cerita tentang Adam. Macam mana Allah menciptakan Adam alaihissalam. Kalau penciptaan diri setiap orang, simak dalam surah Al-Mu'minun. Macam mana Anda dicipta, ada dalam surah Al-Mu'minun. Simaklah ya supaya tahu macam mana kita itu dicipta Allah. Awal juz 18. Qad aflahal mu'minun. Di awal surah itu dinyatakan tentang penciptaan manusia. Dalam ayat berapa? Ayat Bismillah 12, 13, 14 dan seterusnya. Walaqad khalaqnal insan. Di sini pun laqad khalaqnal insan. Dalam surah Al-Mu'minun itu menyatakan setiap kejadian manusia sejak daripada Nabi Adam, min sulalatin min tin, dari tanah. Kemudian anak cucunya summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, dari nutfah sperma. Kemudian nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah dalam ayat 14. Setelah jadi mudghah, dipasanglah tulang belulangnya, dipasanglah spepatnya sehingga sempurna. Nanti bila sudah tiba masanya, dia akan keluar dari rahim ibunya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha sucilah Allah sebaik-baik makhluk. Orang non muslim ya, bila baca ayat ini melalui terjemahan terus masuk Islam. Wah, betul lah Islam itu katanya. Ramai sejarah-sejarah orang yang non muslim masuk Islam setelah khatam Quran dibacanya terjemahan. Setelah mereka membaca Quran terjemahan sampai khatam, mereka bersyahadah. Mereka bersyahadah. Ada yang membaca Quran ingin mencari kelemahan Al-Quran, ingin menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan umat Islam dan Al-Quran. Ternyata tidak ada kelemahannya. Subhanallah. Semua pertanyaan yang berlegar di kepalanya terjawab dalam Al-Quran. Akhirnya bersyahadah. Ya, maka wajarlah kita ya baca terjemahannya. Satu halaman satu hari, 2 halaman satu hari, sampai khatam. Subhanallah. Dalam satu majelis yang mulia, Rais Kupu SB pernah menanya yang hadir, sudah pernahkah dibaca terjemahan Al-Quran sampai khatam, katanya. Subhanallah. Subhanallah. Ini ilmu tentang embriologi ya. Subhanallah. Itu dikatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah cantik sekali kejadian manusia itu, sama ada asal kejadiannya, sama ada proses kejadiannya, ataupun struktur kejadian manusia itu.
tangan, kaki, kepala, telinga, mata, semua. Dalaman dan luaran. Di luarnya dia lengkap kejadiannya, dalamannya lengkap. Kemudian dikasih akal, dikasih qalb, dikasih modal tahu membezakan mana yang baik yang tak baik. Manusia kalau dia tidak tercemar, tidak kena polusi, kalau akalnya tidak terpolusi, tidak tercemar, dia mesti cenderung kepada yang baik. Nah, tengok ayat dalam surah sama ada Al-Fajr ataupun Bismillah, yang dekat Fajar itu Al-Balad. Coba kita perhatikan nanti. Suratul Balad. Suratul Balad. Ayat 8, 9, 10. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah manusia itu ada dua mata? Wa lisanan, ada lidah. Wa syafatain, ada dua bibir. Wa hadainahun najdain. Kami bimbing mereka membezakan yang baik yang tak buruk, yang baik yang buruk. Yang baik dia tahu dia berdusta itu tak betul, tapi dia berdusta juga. Tahu dia membaca Quran itu betul, tapi dia tak baca. Tahu dia ke masjid itu baik, tapi tak pergi. Tahu dia tahajud itu penting, tapi dia tak tahajud. Tahu dia menambah ilmu itu penting, tapi ilmunya tak bertambah. Wahadainahun najdain. Ayat 8. Tengok surah sesudahnya, direct sesudahnya surah Asy-Syams. Apa dikatakan di sini? Dalam surah Asy-Syams ayat 8. Wah, tadi ayat berapa? Tadi ayat 10, ini ayat 8. Tengok ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham kepada setiap manusia, kecuali yang sudah rusak mindanya. Kalau minda sudah rusak, mak bapak merusakkan minda anaknya, dari kecil dikasih handphone, nanti jadilah minda handphone. Tengok ayat 8. Macam mana Allah menjadikan manusia? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa maksudnya? Orang tu tahu dia yang fujur, yang tak baik, tahu takwa yang baik. Dia tahu. Yang tak sembahyang tu dia tahu sembahyang tu perlu. Yang mendedahkan aurat tu dia tahu benda tu tak boleh, tapi didedahkan aurat juga. Yang pegang handphone berjam-jam tu tahu dia tu merugikan dia, tapi pegang juga. Pegang juga. Tahu dia. Kalau dia tahu, kalau dia tak tahu berarti dia sudah salah dia punya cara hidupnya. Sedangkan dalam surat Tin dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah bagus kejadian manusia itu. Tahu membezakan yang baik tak baik. Subhanallah. Pernah disebut barangkali di sini, Amba ini pernah mengajar di Ma'at Tahfiz di Selangor. Budak-budak semangat baca Quran. Ada yang di bawah 10 tahun sudah hafaz Quran. Ada seorang budak tu dia marung, termenung duduk. Orang semua sibuk baca Quran, nikmat baca Quran, merasakan kelezatan, kemanisan Al-Quran. Yang seorang ini termenung je. Amba juga panggil, kenapa kau? Allah Ustaz, memori saya penuh, saya tak boleh hafal Quran. Memorinya penuh. Penuh kenapa? Sebelum saya masuk Ma'at Tahfiz, dari kecil saya sudah kasih PlayStation, saya sudah kasih game. Jadi dalam kepala saya itu game dengan PlayStation saja sekarang. Satu ayat Quran pun tak mau lekat. Tolonglah delete benda di kepala saya ini Ustaz, katanya. Tolong
bluetooth ilmu ustaz sama saya. Pintar ya, ngomongnya pintar. Berarti dia sudah rosak. Siapa yang merosaknya? Walidain, ayah dan ibu. 4-5 hari sesudah itu tidak nampak. Kata orang Brunei, tidak nampak muak. Tanya budak-budak, mana si fulan bin fulan? Kabur ustaz katanya. Cabut dari sekolah tahfiz. Lari. Di mana silapnya? Dari asuhan dari kecil. Bukan silap Allah. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa orang itu tak mau baca Quran? Berarti ada silap pada kehidupannya. Kenapa tak mau ke masjid? Banyak kesilapan dalam kehidupannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah bagus kejadian manusia itu. Ada Islam, ada Quran, ada Nabi, ada masjid, ada ilmu, ada ulama, ada salihin. Kita berada di masjid salihin ya. Tapi tidak dijaga. Fasiliti yang diberikan Allah tidak diambil, tidak direbut. Tengok ayat sesudahnya. Bagi yang silap ya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka jatuh terpuruk ke lembah yang paling dalam. Dari peringkat yang baik down, turun. Di sini banyak pentafsiran ulama. Antara lain, orang yang tidak menuruti ajaran Allah dia akan jatuh. Sudah ada Quran tidak diteliti, tidak dipelajari, orang itu akan jatuh. Sudah ada masjid tapi tidak didekati, tidak didatangi. Allah memanggil ke rumahnya 5 kali tapi tidak didengar. Orang itu akan jatuh. Satu pendapat macam itu. Pendapat kedua, pendapat itu sebenarnya betul. Pendapat itu sebenarnya betul. Pendapat kedua, katanya bila kita sampai kepada peringkat usia tertentu, orang itu akan lemah, orang itu akan uzur, orang itu akan nyanyuk. Itu proses alami. Proses alami. Orang itu akan nyanyuk. Illal ladzina amanu. Ada terkecuali orang mukmin yang betul-betul beriman, salatnya betul, tilawah Qurannya betul, dia tidak akan nyanyuk. Dia akan stabil sampai ke penghujung usianya. Kalau buka tafsir Azhar karangan Buya Hamka tentang tafsir ayat surat ini, jumpa di sana keterangannya. Ada makciknya katanya umur 80 tahun ke atas lebih kah? Tak ingat persis umurnya. Tapi katanya sudah di usia senja sangat, masih baca Quran dengan semangat. Maka ulama mengatakan siapa yang rajin baca Quran, dia usianya akan dijaga Allah sampai 100 tahun pun akan dijaga Allah. Itu maksud ketiga. Kedua. Maksud ketiga, dan semua ini betul ya. Orang yang masa sehat dia taat kepada Allah, tiba-tiba dia uzur, tiba dia nyanyuk. Kata ulama, pahala waktu dia sehat tetap dapat sama dia walaupun dia nyanyuk. Ini hebat sekali nih. Ini yang tersebut kemarin kita baca dalam surah tafsir surah Munir. Kita sebenarnya masih bersama tafsir Al-Munir sebenarnya ya. Rujuklah tafsir Al-Munir, orang yang nyanyuk di penghujung usia, tapi sebelum dia nyanyuk dia taat, dia ke masjid, dia baca Quran, dia bertahajud, dia taat kepada Allah, pahala waktu dia sehat dapat sama dia walaupun dia nyanyuk. Ataupun
Dia tak nyanyuk, dia sakit je. Kemarin ada kawan kita antar mesej, dia sakit. Ustaz katanya, saya tak boleh ke masjid, saya sakit Ustaz. Maka hamba bacakan hadis Nabi, iza maridal abdu aw safar kutibalahu makana mukiman sahihan. Orang tu bila dia sakit ataupun dia musafir, lalu dia tak sempat sembahyang di masjid, pahala dia ke masjid dapat. Ini maksud illal ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi untung ya, untung Islam ini untung. Tapi kalau sebelum dia uzur, dia tak taat, dah tak enak berjalan, dah tak enak duduk, baru ke masjid, kemudian dia berhenti ke masjid, pahala sebelumnya tak dapat lah. Pahala sebelumnya tak dapat. Kalau kita ingin merebut pahala di saat kita sakit, di saat kita uzur, mudah-mudahan tidak uzur ya, itu maka kita sebut beberapa hari yang lalu doa yang paling bijak, ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang mencintai rumahmu sampai ke penghujung usia hingga ke anak cucu. Artinya apa? Di hari saya meninggal, ya Allah, saya masih datang ke masjid. Artinya apa? Dia tak sakit. Ramai yang macam itu Allah pilih, pencinta masjid, ramai yang meninggalnya husnul khatimah dengan cara yang terbaik. Itu kita sudah berulang kali sebut ya. Ada kawan tu yang dia meninggal di masjid lepas subuh macam ini, menunggu waktu duha dia meninggal di masjid, dah sakit. Ada muslimat di Sumatera sore itu, dia meninggal di masjid lepas maghrib. Dia biasanya bila pergi ke masjid dia tak balik sampai habis isya. Satu hari itu Allah ingin mengambilnya, imam belum selesai berwirid, belum selesai berdoa, ibu tu solat di belakang bersandar di tiang, sudah tak ada, sudah innalillah. Jadi doa itu jangan hanya Rabbi firli wali walidayya saja ya, jangan Rabbana atina fid dunya hasanah saja, jangan Rabbana la tuzigh qulubana, jangan Rabbana hab lana min azwajina, jangan itu saja. Berdoalah dengan bahasa yang lahir dari hati, menyebabkan malaikat kagum bah. Wah, hebatnya doa, jadi tidak pernah orang berdoa seperti itu. Itu diproses dengan segera tuh, insyaallah. Allahumma ja'alni minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, saya ingin mencintai rumahmu sampai saya meninggal. Di hari saya meninggal saya masih datang ke rumahmu. Berilah saya kemanisan mencintai rumahmu hingga ke anak cucu. Anak cucu dididiknya, nanti bila dia meninggal dia dapat pahala anak cucu yang mencintai masjid. Kalau diri tidak ke masjid, anak cucu tidak dididik, itu bukan cara pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 pendapat ya tentang ayat ini. Pertama, orang yang tidak mengikut ajaran Allah memang jatuh sejatuh-jatuhnya, tempatnya neraka ya. Kedua, orang beriman akhirnya dia sudah sampai ke peringkat usia tertentu, dia akan nyanyuk. Kalau dia taat, sebelum dia nyanyuk, sebelum dia uzur, dia dapat pahala ketaatan yang dia lakukan, karena bukan kehendak dia, kehendak Allah, bukan pilihan dia, pilihan Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat. Tengok di sana, wa amilus salihat, yang beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapat pahala yang tak putus, tak berhenti, tak stop, non stop. Fama yukadzibuka ba'du biddin, kenapa tak percaya lagi kepada agama? Apa lagi yang mau dicari? Artinya percayalah, yakinilah, alaihissallahu biahkamil hakimin,
bukankah Allah itu bijak ataupun bijaksana, sangat baik peraturannya? Maka kita jawab, bala wa nahnu ala zalika minasyahidin. Betullah ya Allah, Engkau maha baik, penciptaanmu baik belaka ya Allah. Kalau ada yang tak baik, bukan pasal kehendakmu ya Allah, kehendak manusia itu sendiri. Baik, surah At-Takasur ya, melompat ke surah At-Takasur. Kita baca lagi, baca sekali lagi ya, tadi sudah dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Alhaakumut takatsur. Kamu lalai karena mencari harta, karena memperbanyak anak pinak, karena mencari populariti, mencari pangkat, mengejar pangkat, mengejar kemegahan, ingin bermegah-megah, bermegah dengan anak pinak, bermegah dengan rumah kendaraan, bermegah dengan harta kekayaan, bermegah dengan pangkat dan jawatan. Kamu mencari kemegahan, sibuk. Artinya jangan begitu, itu maksudnya. Artinya jangan demikian, itu maksudnya. Orang itu ternyata mencari kemegahan yang akan tinggal semuanya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu meninggal. Orang itu akan sibuk sampai dia meninggal. Sekarang sibuk dengan handphone sampai dia meninggal, handphone di kepalanya. Subhanallah. Ke masjid pun bawa handphone. Time tunggu qamat pun pegang handphone. Time khutbah pun pegang handphone. La haula wa quwwata illa billah. Termasuk di sini tuh. Menggah dia dengan handphonenya, menggah dia dengan Samsungnya, dengan Opponya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke kubur. Di sini ada kata Imam Ali karramallahu wajhah, ya. Kita masih bersama Imam Ali sebenarnya ya. Apa kata Imam Ali? Katanya dalam 4 patah perkataan saja, senang dihafal. An-nasu niyam. Manusia ini semua tidur nyenyak. Walaupun dia tak tidur, dia dikira tidur. An-nasu niyam. Manusia ini tidur nyenyak, tidur dengan Opponya, tidur dengan Samsungnya. Samsung Oppo pun bawa ke tempat tidur. Bangun tidur Oppo. Kalau ikut sunnah Nabi, bangun tidur berwudu, sudah berwudu sholat 2 rakaat. Kalau tidur secara sunnah, sebelum tidur berwudu, berzikir, sehingga tidak ada Oppo di kepalanya. Bangun tidur, cepat-cepat berwudu. Alhamdulillah dulu ya. Bangun tidur, alhamdulillah. First step. The second one, wudu. The third one, yang ketiga, salat 2 rakaat. Katanya dalam hadis itu, waktu orang tidur dikerjai sama setan, diikat, badannya diikat. Nak membuka ikatan tadi, alhamdulillah, ataupun alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, atau paling kurang alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian uduk cepat-cepat. Kemudian salat 2 rakaat, simple. Jangan terlalu panjang ayatnya. Kalau nak baca ayat panjang, lepas 2 rakaat tadi.
solat pembukaan. Dia tak buat benda ni. Kenapa? Sebelum tidur opo. Bangun tidur opo yang teringatnya. Alhaakumut takasur, kamu lalai. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur. Maka kata Imam Ali tadi apa? An-nasu niyam, manusia ini semua tidur nyenyak. Fa iza matun tabahu, dah mati baru terbangun. Dah mati baru bangun. Waktu hidup tidur. Bila dia dah mati, oh, berguna rupanya pergi ke masjid itu. Berguna rupanya Quran itu. Berguna rupanya zikir. Zikir ya. Kemarin tajuk khutbah apa? Zikir menjana apa? Negara sejahtera. Bukan negara saja ya, individu juga. Bila dia sudah meninggal katanya, oh berguna 100 salawat satu hari, 100 istighfar satu hari. Rasulullah 100 istighfar satu hari. Ada di sini dalam hadis, dalam teks khutbah Jumat, katanya subhanallah. Hadis Imam Muslim daripada Al-Aghar Al-Muzani, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Kata Rasulullah, hatinya ada gangguan kadang-kadang. Rasulullah ada gangguan. Lalu katanya, nak melenyapkan gangguan itu Rasulullah beristighfar 100 kali satu hari. Orang sekarang gangguan dipegangnya, tapi tidak beristighfar. Tajuk khutbah Jumat mungkin sudah ada di pelita ya. Zikrullah menjana negara sejahtera. Macam mana menjana negara? Menjana negara, menjana individu. Kalau individunya berzikir, negaranya akan maju. Baik. Kamu lalai hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur. Artinya sehingga mati. Manusia itu akan lalai sampai dia mati. Tak akan ke masjid, tak akan baca Quran, tak akan tahajud dia. Ada lagi ulama mengatakan, katanya hidup ini ibarat mimpi dalam tidur. Hidup di dunia ini bagaikan mimpi dalam tidur. Mimpi tidak ada. Bila ada mati nanti tidak ada. Tidak ada kereta, tidak ada rumah, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada keluarga. Tidak ada semuanya. Yang ada, apa yang dibuat dalam dunia ini, yang dibawa ke sana, itulah yang ada. Tidak ada doktor, tidak ada profesor, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada gelar. Tidak ada. Bila dia sudah meninggal, tanya lagi, mana datuk ini? Mana jenazahnya? Jenazahnya disolatkan di mana? Tidak disebut gelarnya lagi. Subhanallah. Subhanallah. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur, kamu akan lalai. Lalu kalla. Perhatikan di sini ya, ada 3 kali kalla. Kalla saufa ta'lamun, satu kalla. Kalla saufa ta'lamun, satu kalla. Kalla law ta'lamun ilmal yakin, 3 kali kalla. Kalla itu apa artinya? Jangan begitu dong. Janganlah begitu. Janganlah begitu. Janganlah begitu. 3 kali. Orang dulu ya, bila baca surah Takasur ini menangis. Orang dulu bila baca surah Takasur ini mesti bangun tahajud. Surah yang
menyebabkan orang saleh tidak enak tidur di malam hari tanpa tahajud. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kamu nanti akan tahu akibatnya. Akibat tak ke masjid kamu tahu, akibat tak pegang Quran kamu tahu, akibat berlama-lama dengan Oppo kamu akan tahu nanti. Itu maksudnya. Kalla saufa ta'lamun, tengok ni. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, sudahlah, berhentilah. Tapi tak berhenti. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu. Kalau kamu tahu dengan ilmu yang yakin, maka orang Melayu cakap yakin boleh. Yakin boleh. Kalau yakin boleh ke masjid. Kalau yakin boleh pegang Quran. Kalau yakin boleh tahajud. La tarawunnal jahim. Kalau kamu hidup dalam kelalaian, tak yakin lagi, kamu akan masuk neraka jahim. Akibat lupa, lengah, lalai dan bermegah-megah. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian bila kamu sudah berada dalam neraka, oh inilah rupanya akibat saya lalai di dunia dulu. Tangan menyincang, bahu memikul, kata orang Melayu. Perbuatan jeleknya menimpa dirinya sendiri. Ayat terakhir nomor 8, summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya Allah tentang nikmat yang diberikan Allah. Berapa usianya, berapa besar rumahnya, berapa penggunaan karan satu hari, satu minggu, satu bulan. Ada elektrik di rumah, ada alhamdulillah, berapa penggunaannya, kemana digunakan. Rumah yang besar berapa bilik, setiap bilik apa kerja orang dalam bilik itu. Penggunaan air, penggunaan oksigen, menghirup oksigen yang diberikan Allah. Oksigen dihirup untuk apa? Untuk tilawah Quran, untuk zikir, untuk bekerja, untuk menggali ilmu. Tenaga, tangan, kaki, kepala, telinga, mata, semua akan ditanya. Semua akan ditanya. Body, usia, masa remaja akan ditanya. Kekayaan akan ditanya. Kendaraan akan ditanya. Negara yang aman, tentram, negara yang menerapkan syariat akan ditanya. Kamu di negara syariat? Iya. Ada berapa masjid di negaramu? Setengah kilometer satu, 1 kilometer satu masjid. Dengar azan? Dengar. Akan ditanya. Ada kendaraan? Ada. Akan ditanya. Kerajaan akan ditanya. Kata kerajaan, saya sudah buat masjid. Negara kami negara zikir. Rakyat negara zikir akan ditanya. Negara kamu negara zikir? Iya. Berapa zikrullahnya satu hari? Akan ditanya. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah. Nikmat sehat akan ditanya, ya. Nikmat tenaga akan ditanya, nikmat akal akan ditanya. Nikmat agama akan ditanya, nikmat nabi akan ditanya. Tengok pertanyaan khas tentang nabi, surah Al-Muluk yang rata-rata jemaah rajin baca, ya. Malah banyak di antara jemaah yang sudah hafal suratul Muluk nih. Nikmat nabi yang diutuskan akan ditanya nanti. Tengok di sini halaman 562 ayat 8.
9 dan 10, 11 juga. Boleh dibaca ya, 8 hingga 11. Kalau mau baca sampai 12 lagi bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Waktub lana al-ajr al-kabir ya mujibas sa'ilin. Ayat 8 mengatakan setiap ahlun nar masuk ke dalam neraka ditanya oleh malaikat di sana yang menanyanya, malaikat petugas di neraka, alam ya'tikum nazir, kamu tidak sampai kepadamu seruan nabi? Nazir itu nabi ya. Qalu bala, ada katanya. Sampai sama kami seruannya, panggilannya melalui ulama, melalui khutbah Jumat, melalui ceramah, melalui YouTube. Fakadzabna, kami tak percaya dulu, kami lalai. Malah wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami tak percaya kepada wahyu yang diturunkan Allah. Kami anggap pembawa risalah itu dolal, sesat. Kemudian mereka bercakap, wa qalu law kunna nasma'u na'qil, kalau kami dulu dengar dengan baik, kami fikirkan dengan baik, mana akan masuk neraka kami, katanya. Kami tak akan masuk neraka. Berarti pintar, Pak. Orang masuk neraka itu pintar ngomong. Kalau kami gunakan pikiran kami dulu, tak akan masuk neraka kami, katanya. Jadi silapnya tidak menggunakan akal pikiran. Fa'tarafu bizambihim, maka mereka mengaku sendiri kesilapannya apa. Mengaku sendiri, fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah penduduk neraka itu. Karena tidak menggunakan akal, pertimbangan akal yang waras ya. Ini ayat 12 ini solusi nih. Solusi untuk kita nih. Tadi masalah, ini solusinya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Allah, khasyah namanya. Ada rasa takut, ada rasa bimbang, ada rasa risau. Nak menghidupkan handphone itu dia berpikir dulu. Dia bismillahirrahmanirrahim. Saya gunakan handphone ini untuk yang baik-baik saja ya Allah. Yang tak baik saya tak mau. Takut saya. Maka perlu bismillah yang menghidupkan handphone itu ya. Nak touching bismillah, nak copy paste bismillah, nak forward bismillah. Yang baik-baik saja. Bukan tak boleh ya berbasmalah. Nak touch screen, nak forward, nak edit, bismillahirrahmanirrahim, supaya jadi amalan, amal saleh dia. Setiap kita nak forward, bismillahirrahmanirrahim, forward. Nak buka, bismillah. Kalau nampak benda yang tak baik, astaghfirullah, tinggalkan, jauhi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang itu kalau takut kepada Allah bil ghaib, tidak nampak di mata kepalanya, tapi mata hatinya tak pernah absen, tak pernah alpa, tetap melihat Allah mata hatinya, takut kepada Allah bil ghaib. Allah itu ghaib, dia tetap takut. Lahum maghfirah, orang itu akan dikasih maghfirah Allah.
automatically dosanya akan diampunkan. Kalau ada khasyah, ini khasyah ini yang mahal. Lahum maghfirah, mereka mendapat maghfirah, keampunan dosa secara gratis, otomatis. Walaupun dia tidak beristighfar, dosanya akan diampunkan Allah. Wa ajrun kabir, malah tersedia jannah untuknya. Ayat 12 ini ya, kalau sebaris saja, kalau faham dapat jannah. Itu maka Imam Syafi'i mengatakan kita tak perlu baca Quran banyak-banyak. Surah pendek, ayat pendek saja kalau faham dia dah cukup lah. Diamalkannya. Surah yang dipilih oleh Imam Syafi'i Suratul Asr ya. Suratul Asr. 3 ayat pendek, kalau orang itu faham, dibacanya, diterapkannya dalam kehidupan ini, insya Allah selamat. Di sini kita mendapati kalau orang itu faham ayat 12 Suratul Muluk sebaris saja, paham dia dapat jannah. Syaratnya apa tadi? Khasyah, takut. Kalau rasa takut hilang, orang itu akan hancur, kehidupannya hancur, rumah tangganya hancur, dunianya hancur, kehidupannya sia-sia. Maka khasyah ini modal yang paling penting, rasa takut kepada Allah. Dari mana datangnya khasyah kata ulama? Nah, kalau dikaji-kaji, khasyah datang dari mana? Khasyah datang dari ma'rifah. Kenal dia Allah, ma'rifatullah. Man arafa rabbahu khasyya min. Siapa takut kepada Allah, dia akan, siapa yang kenal Allah dia akan takut. Siapa kenal Allah dia akan cinta. Man arafa rabbahu ahabba. Siapa yang mengenali Allah dia akan cinta. Dia akan cinta masjid, dia akan cinta Quran. Kenapa tak cinta masjid? Kata tuan guru yang dari Malaysia atau dari Kedah, tak kena katanya. Tak kena. Dulu ada kita ceritakan cerita seorang tenaga pengajar dari Mesir di sekolah Arab. Dia tinggal di Batu Satu, di kediaman tenaga pengajar di sana di Batu Satu. Dulu udah pernah sebut, mungkin jemaah ingat ceritanya. Ini cerita benar ya, cerita benar. Yang bercerita itu orang sendiri. Sekarang Syekh itu dah habis kontrak, dah balik Mesir. Katanya pernah satu ketika, waktu itu ada anak-anaknya di sini, dia jarang. Orang-orang Mesir ini ramai di antara mereka yang berpisah dengan anak keluarganya. Anak keluarga tinggal di Mesir, dia datang ke sini. Time anaknya datang ke sini, masuk bilik air, sejumpa ular dalam bilik air. Tak pernah terjadi macam itu. Sejumpa ular, dia suka sama ular tu. Tak tahu ular, dia mau main-main, dia mau pegang. Tapi sebelum dia pegang, dipanggil ayahnya, ya. Dia cakap kalau bahasa Arabnya dud. Dud tu ulat. Dia tak tahu sebut ular. Dud ya baba katanya. Dud, uhibbu al-abbi. Pak, ada ular, ada ulat, dia cakap. Saya suka tengoknya. Saya nak main, nak pegang ni. Kata ayahnya, la ya waladi la. Hadza yu'zik, hadza yadurruk. Jangan nak jauh-jauh. Ini akan mematukmu, ini akan menyakitimu, akan memudaratkan kepadamu. Ini bukan main-main. Pergi ke sana. Dia pun baca zikir. Kalau engkau mau selamat, pergilah dari sini. Kalau engkau tak nak selamat, saya siap untuk membunuhmu. Dia bercakap dengan ular itu dulu. Ular itu tidak badar, standby saja. Dibunuhnya lah. Jadi di sini apa pelajarannya? Orang itu tidak ada ma'rifahnya,
maka benda yang berbahaya disukai. Orang yang tidak ada ma'rifah tentang apa contohnya, yang berbahaya disukainya. Lebih dari ular di sini, lebih daripada kalajengking, lebih daripada virus, banyak di sini. Karena tak ada ilmu, tak ada ma'rifah, masih suka dengan benda-benda yang merugikan dirinya, menyengsarakan dirinya, membuat hidupnya sia-sia. Mudah-mudahan Allah menjaga kita lah ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Yang jelasnya message surah Al-Takasur supaya kita jangan lengah dan lalai. Message surah Takasur bahwa kelalaian akan membawa kepada azab neraka. Message surah Takasur, semua nikmat akan ditanya Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat Allah yang diberinya sama kita, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat selamat daripada Covid, nikmat berada di negara yang belajar free, perubatan free. Subhanallah. Banyak fasiliti yang disediakan, banyak kemudahan, akan ditanya nanti. Akan ditanya, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat Allah yang kamu kecapi. Nikmat suami, nikmat istri, nikmat anak, nikmat adik-beradik, nikmat kerja, nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat semua akan ditanya. Maka siaplah menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan dalam surah dalam surah Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu selalu ada disebut-sebut supaya kita ingat untuk mensyukurinya. Duduk dengan anak istri di rumah ini nikmat ini. Lalu akan tanya kita nanti, kita jangan buat benda yang tak betul di rumah ini. Karan digunakan dengan baik, api digunakan dengan baik. Begitu ya. Bilik yang selesa, perabot yang selesa digunakan dengan baik, berbuat taat kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadatku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah, hanyalah untuk Allah saja kita beribadat. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sebagai penutup kita baca istighfar sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir 10 kali ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwala wa akhira wa alaniyata wa sirrah wa ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir warham aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa akriba'ana wa hibba'ana wa asfiya'ana wa man lahum fadlun alaina wa man lahum haqqun alaina wa man awsana bid-du'a wa man 'allamana wa 'allamna. Allahumma ighfir lil mu'allimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir warham al mu'allimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir warham al mu'allimin wal muta'allimin wan nas ajma'in. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Allahumma ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin wa anta ahkamul hakimin. Uktub lana kullal khair, yassir lana kullal khair. Allahumma aktub lana kullal khair wa yassir lana kullal khair wa hayyi' lana hadzal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir
وبالإجابة جدير يا لطيف يا خبير ألطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته